Selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda ngerasa gitu ya, ada di satu tim yang kok rasanya solid banget, saling dukung, tapi terus pindah ke tim lain, suasananya beda total, penuh tekanan malah kayak saingan di dalam. Oh, sering itu kejadian? Nah, sumber kita hari ini, buku Leaders Eat Less, itu ngajak kita nelusuri mulai dari biologi hormon sampai ke strategi pemimpin, gitu buat ngungkap kenapa sih bedanya bisa sejauh itu, dan apa rahasianya bangun tim yang benar-benar kuat. Ya, ya. Jadi misi kita kali ini yaitu memahami fondasi tim yang luar biasa itu kayak gimana. Oke, siap. Konsep utamanya nih yang diangkat buku ini namanya lingkaran kepercayaan. Idenya sih kedengarannya simple ya. Jadi pas orang ngerasa aman, terus ngerasa dilindungi sama pemimpinnya, sama rekannya, mereka tuh bakal otomatis kerjasama buat hadapi tantangan dari luar. Betul. Jadi energinya nggak habis buat jagain punggung sendiri dari ancaman internal gitu kan. Persis. Dan lingkaran ini tuh bukan cuma konsep di awang-awang ya, tapi dibangunnya ya lewat empati, lewat tindakan nyata. Oh oke. Contohnya ada? Ada contoh bagus tuh Bob Chapman di Barry Windmiller. Dia itu, mengubah budaya pabrik yang tadinya kaku banget, jadi benar-benar dengerin karyawan, memperlakukan mereka ya sebagai manusia gitu, bukan cuma angka. Gimana caranya? Dia hapus itu loh, jam pencatat waktu, terus kasih kebebasan lebih. Ternyata malah numbuhin rasa saling peduli, kinerjanya juga naik drastis. Wah menarik ya. Justru dilonggarin malah bagus. Iya, karena ada trust di situ. Nah, sebaliknya nih, kalau lingkaran ini rapuh atau mungkin malah nggak ada sama sekali, dampaknya gimana? Wah, dampaknya ngeri sih. Ingat studi Whitehall nggak? Yang di Inggris itu loh. Oh iya ya, yang neliti pegawai negeri itu kan ya? Betul. Itu kan nunjukin korelasi kuat banget. Makin rendah posisi orang di hierarki, makin tinggi tingkat stres kronisnya. Itu diukur lewat kortisol. Hormon stres itu ya? Iya, hormon stres. Dan kesehatannya juga makin buruk. Itu semua karena apa? Karena ngerasa kurang punya kontrol dan kurang dapat pengakuan. Jadi lingkungan kerja itu secara aktif ngebentuk kimia otak kita dong ya? Betul sekali. Pas kita ngerasa nggak aman, was-was, itu kortisol keluar terus. Masuk mode bertahan hidup gitu. Kalau kronis, ya rusak badan. Waduh. Nah, sebaliknya, kalau kepemimpinannya suportif, ada ikatan sosial yang bagus, itu yang keluar malah oksitosin sama serotonin. Hormon seneng gitu ya? Bisa dibilang gitu. Hormon yang secara harfiah bangun ikatan, bangun kepercayaan, bangun kerjasama di level biologis. Jadi ini bukan sekedar rasa nyaman, tapi emang mekanisme dasar kita sebagai manusia. Oke. Masalahnya, banyak sistem modern sekarang malah terlalu fokus ke dopamin. Dopamin. Itu kan yang bikin kita ketagihan gitu ya? Nah itu dia, ledakan kepuasan instan kalau kita capai target individu, sifatnya adiktif dan bisa banget dorong perilaku egois. Miriplah kayak kita ketagihan notifikasi HP atau ngejar target doang. Wah, ini jadi nyambung nih ke pembahasan soal abstraksi di buku itu. Sumber ini kan ngaitinnya sama eksperimen Milgram yang terkenal itu? Iya, yang soal kepatuhan itu ya. Betul, yang nunjukin betapa gampangnya orang bisa nyakitin orang lain kalau ada jarak. Entah jarak fisik atau emosional dari akibatnya. Tepat sekali. Di dunia bisnis, jarak ini seringkali ya bentuknya angka, spreadsheet, laporan, data. Jadi nggak kelihatan manusianya ya? Nah, pemimpin yang katakanlah interaksinya cuma sama angka di layar, bukan sama manusia di balik angka itu, ya risikonya gede banget. Bisa bikin keputusan yang dampaknya ngerusak ke orang banyak, tapi dia sendiri nggak ngerasain secara emosional. Jarak itu bikin empati jadi susah tumbuh gitu ya? Benar, susah banget. Nah, buku ini juga nyinggung sedikit soal gimana skala organisasi yang besar, kayak yang banyak tumbuh di eranya generasi baby boomer gitu, itu bisa secara nggak sengaja malah nyiptain jarak dan sistem yang lebih impersonal ini. Jadi tantangan tersendiri. Oke. Terus kalau gitu, contoh pemimpin yang berhasil bangun lingkaran kepercayaan ini gimana? Ada nggak? Ada dong, banyak. Tapi kontrasnya kelihatan jelas. Misalnya ya, model pemimpin makan terakhir kayak di Korps Marinir AS. Itu kan jelas banget kesejahteraan tim nomor 1. Oh iya, pemimpinnya baru makan setelah anak buahnya makan semua ya? Betul. Atau lihat deh James C. Nagle di Costco. Dia itu konsisten banget prioritasin gaji sama tunjangan karyawan jauh di atas rata-rata industri retail. Hasilnya gimana buat Costco? Hasilnya,
Ya, loyalitas karyawannya tinggi banget, turnovernya rendah, kinerja jangka panjangnya stabil. Malah bisa ngalahin JE-nya Jack Welch loh, yang terkenal banget fokus ke target kuartalan sama motong karyawan peringkat bawah. Wah, itu kan dua filosofi yang beda banget ya soal nilai manusia di perusahaan. Beda banget, satu fokus ke orang, satu lagi lebih ke angka jangka pendek. Jadi, kalau saya coba rangkum nih ya, intinya tuh bukan soal siapa yang paling pinter otaknya atau paling agresif ngejar target, tapi lebih ke siapa yang berhasil bangun fondasi rasa aman dan saling percaya di dalam timnya. Bener gitu? Itu dia intinya, bener banget. Kepemimpinan sejati itu ya tentang tanggung jawab ke manusia yang dipercayain ke kita. Gitu kan? Pas pemimpin mau berkorban, entah itu waktu, energi, atau bahkan keuntungan pribadinya, demi ngelindungin timnya di dalam lingkaran kepercayaan itu, nah, timnya bakal bales dengan loyalitas, kerja keras, inovasi yang luar biasa. Kalau nggak ada lingkaran itu, ya organisasinya rapuh dari dalam, gampang goyah. Oke. Pelajaran pentingnya berarti lingkungan kerja kita itu sangat-sangat dipengaruhi sama rasa aman psikologis yang diciptakan atau malah dihancurkan oleh para pemimpin ya. Tepat. Dan budaya yang saling melindungi, saling percaya, itu terbukti ngalahin budaya saing-saingan internal kalau buat jangka panjang. Iya. Dan ini mungkin bawa kita ke pertanyaan reflektif buat Anda yang dengerin nih. Oke, apa tuh? Coba deh direnungkan. Di lingkungan Anda sendiri, mau itu di tempat kerja, di komunitas, atau bahkan di keluarga, seberapa kuat sih lingkaran kepercayaan itu terasa? Pertanyaan bagus. Dan gimana keputusan serta tindakan sehari-hari, baik oleh Anda sendiri maupun oleh pemimpin Anda, itu ikut ngebangun, nguatin, atau jangan-jangan malah ngerusakin lingkaran itu? Wah, ini sesuatu yang kayaknya perlu kita pikirin lebih lanjut ya. Bukan cuma buat di kantor, tapi di mana aja kita berinteraksi. Betul. Oke deh, sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.